Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dengan NIM Denor 218343. Di sini saya akan membahas tentang algoritma Cummins pada penyakit pasien. Latar belakang, clustering adalah metode yang digunakan dalam data mining yang cara kerjanya mencari dan mengelompokkan data yang mempunyai kemiripan karakteristik antara data yang satu dengan data yang lainnya. Ciri khas dari teknik data mining ini adalah mempunyai sifat tanpa arahan. Yang dimaksud adalah teknik ini diterapkan tanpa perlu adanya training dan tanpa adanya serta memerlukan target output. Terus berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan tadi, maka penelitian ini akan menerapkan metode Cummins untuk menghasilkan informasi mengenai pengelompokan penyakit yang banyak diderita oleh pasien pada puskesmas Campalagian, yang kemudian hasil tersebut dapat dijadikan bahan atau dasar penyuluhan kesehatan oleh dinas kesehatan setempat. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana mengelompokkan data penyakit yang diderita oleh pasien. Yang kedua, bagaimana menganalisis pengguna keakuratan algoritma Cummins data penyakit pasien. Kemudian tujuan penelitian untuk mengelompokkan data penyakit yang diderita oleh pasien, kemudian untuk menganalisis keakuratan penggunaan algoritma Cummins data penyakit pada pasien yang ada di Campalagian. Kemudian manfaat penelitian membantu pihak puskesmas dalam mengetahui jenis penyakit apa yang menjadi peringkat pertama yang diderita oleh pasien puskesmas tersebut, dan juga bisa menjadi bahan acuan dalam monitoring dan pemberian penyuluhan kesehatan kepada masyarakat sekitar. Kemudian tinjauan pustaka. Suhandio Handoko, Fauzi, dan Enda Triesti Handayani melakukan penelitian dengan judul implementasi data minim untuk menentukan tingkat penjualan pak data menggunakan metode Cummins clustering. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Cummins mengelompokkan sejumlah data menjadi kelompok-kelompok data tertentu. Pada penelitian ini, data penjualan dikelompokkan menjadi 3, yaitu data penjualan rendah, data penjualan sedang, dan data penjualan tinggi. Kemudian clustering dengan algoritma Cummins pada aplikasi tersebut, data transaksi pada penjualan tersebut dapat diproses presentasi sesuai kesesuaian, yaitu 100% dibandingkan dengan clustering manual. Kemudian Setiawan Kadri Nugroho, Ricardus Anggi Pramonender melakukan penelitian dengan judul pengelompokan kayu kelapa menggunakan algoritma Cummins berdasarkan struktur citra kayu kelapa 2 dimensi. Penelitian ini membahas tentang penggunaan ekstraksi fitur berbasis histogram untuk mendapatkan 6 karakteristik ini citra kayu kelapa, dan metode clustering dengan algoritma Cummins yang digunakan untuk mengumpulkan data-data hasil ekstraksi fitur berbasis histogram yang banyak jumlahnya. Kemudian Ade Bastian Harum Sujadi dan Gigin Febrianto melakukan penelitian dengan judul
Penerapan algoritma Cummings clustering analisis pada penyakit menular manusia, studi kasus Kabupaten Majalengka. Penelitian ini juga membahas tentang pengelompokan objek adalah salah satu proses dari objek data mining yang bertujuan untuk mempartisi objek yang ada dalam satu atau lebih cluster objek berdasarkan karakteristiknya. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengguna algoritma Cummings dalam studi kasus penyakit menular manusia pada satu objek. Penelitian ini juga mengkaji metode Cummings analisis dalam penyakit menular pada manusia berdasarkan set variabel yang dibentuk pada kecamatan tiap puskesmas yang jumlahnya ada 32 kantor puskesmas di Kabupaten Majalengka. Kemudian Anindi Krisma Wahdani melakukan penelitian dengan judul implementasi algoritma Cummings untuk pengelompokan penyakit pasien pada puskesmas Kajen Pekalongan. Di sini penelitian ini membahas tentang clustering untuk pengklasteran data mining yang digunakan untuk menganalisis data untuk memecahkan permasalahan dan pengelompokan data, atau lebih tepatnya mempartisi dari dataset ke dalam subset. Pada teknik clustering, targetnya adalah untuk kasus pendistribusian objek, orang, peristiwa, dan yang lainnya ke dalam suatu kelompok, sehingga derajat tingkat keterhubungan antara anggota klaster yang sama dengan klaster lemah antara klaster yang berbeda. Kemudian Dina Parresia Samuana Manurung melakukan penelitian tentang penerapan algoritma Cummings untuk mengetahui tingkat potensi penyakit di daerah Simalungun. Penelitian ini juga membahas tentang parameter input sebanyak K dan membagikan sekumpulan objek pada klaster, sehingga tingkat kemiripan antar anggota dalam klaster yang tertinggi, sehingga tingkat kemiripan dengan anggota dalam klaster yang lain yang sangat rendah. Kemiripan ini dapat diukur dengan kedekatan objek terhadap satu nilai means pada klaster, atau dapat disebut juga sebagai constraint cluster atau pusat massa. Ulil Ma'rifatin melakukan penelitian yang berjudul implementasi algoritma Cummings untuk pengelompokan penyakit pasien pada puskesmas Warujayan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana menentukan konsisten data kesehatan dan dapat menggunakan teknik penambangan data yang dapat menggali informasi tersembunyi dari dataset yang telah diperoleh. Selain itu, data yang terhubung dengan data yang lain juga dapat dilakukan dengan teknik penambangan. Salah satunya teknik penambangan data yang cukup terkenal yaitu clustering. Metode ini cukup populer dalam teknik penambangan data yang disebut metode Cummings. Kemudian
Pengelompokan penyakit berdasarkan usia, jenis kelamin, durasi penyakit, dan diagnosis penyakit. Penelitian ini menggunakan alat terapi miner berdasarkan data Puskesmas Warujayeng. Hasil pengelompokan ini adalah 336 ITNI akut dan 624 penyakit tidak akut dalam 1000 total data. Kemudian parasian diphilotang. Penelitian ini berjudul tentang klusterisasi pola penyebaran penyakit pasien berdasarkan usia pasien dengan menggunakan Cummings clustering. Penelitian ini membahas tentang sekumpulan data dengan memeriksa data yang tersimpan dalam media penyimpanan dengan menggunakan teknik pengenalan pola seperti teknik statistik dan matematika. Salah satu teknik pada data mining adalah teknik clustering. Teknik clustering ini merupakan teknik pengelompokan rekor pada basis data berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan pola kecenderungan penyakit pasien berdasarkan kelompok usia pasien. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Cummings clustering yang diimplementasikan pada data pasien pada suatu periode tertentu. Kemudian Dian Permatasari dengan penelitian yang berjudul penerapan algoritma Cummings clustering untuk pengelompokan penyakit pasien pada Puskesmas Ale Kota Padang. Kemudian penelitian ini membahas tentang data mining, teknik pengelolaan data dalam jumlah besar untuk pengelompokan. Teknik ini digunakan dalam proses discovery in database KDD berhubungan dengan teknik integrasi dan penemuan ilmiah, interpretasi dan virtualisasi dari pola-pola jumlah data. Teknik tersebut mempunyai beberapa metode dalam pengelompokannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode clustering dalam pengelompokan penyakit yang ada pada Puskesmas Ale Padang dan menggunakan perekam medis untuk menganalisis situasi kesehatan umum kelompok populasi dalam pengarsipan data keperawatan kesehatan. Kemudian Amir Ali. Penelitian ini berjudul tentang klasterisasi data rekam medis pasien menggunakan metode Cummings clustering di Rumah Sakit Anwar Medika Balon Bendo Sidoarjo. Penelitian ini membahas tentang tumpukan data yang tersimpan dalam database server dapat digunakan untuk menghasilkan informasi baru jika kita gali lebih dalam. Pendekatan IT penelitian ini menggunakan teknik data mining dengan metode Cummings clustering untuk melakukan klasterisasi data rekam medis. Hasil dari penelitian ini menghasilkan 4 kluster yang terdiri dari kecamatan, diagnosa penyakit, usia, dan jenis kelamin. Pengelompokan data rekam medis ini menghasilkan informasi baru mengenai pola pengelompokan penyebaran penyakit di setiap kecamatan berdasarkan data rekam medis pasien dari Rumah Sakit Anwar Medika sebanyak 534 data dengan waktu penyelesaian sebanyak 6 detik. Kemudian Lanan Eko S. Penelitian ini berjudul tentang analisa pola penyakit dan biaya pasien rumah sakit dengan metode clustering.
Penelitian ini membahas tentang bertambahnya jumlah penyakit yang berdampak terhadap persaingan serta perubahan sistem pembiayaan kesehatan menjadi prospektif sistem di Indonesia menggunakan sistem INA CBGS yang dikelola oleh BPJS. Berimbas terhadap perubahan pengelolaan bisnis rumah sakit, manajemen rumah sakit dituntut untuk cepat tanggap dalam memodifikasi tarif atau biaya berobat dikaitkan dengan pola penyakit agar terhindar dari kerugian. Selain itu, penggunaan database di rumah sakit ini juga semakin masif sehingga terjadi ledakan data yang belum digali lebih lanjut untuk menjadikan informasi yang menunjang pengambilan keputusan. Dalam kondisi tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk pengelompokan data pasien, suatu pola penyakit dan kelompok biaya berobat dengan menggunakan metode clustering dan data mining. Kemudian kesimpulan dari beberapa jurnal tadi, dalam perangkinan kesehatan pada suatu daerah masih menggunakan cara manual, yaitu perhitungan yang masih menggunakan rata-rata seluruh hasil indikator atau didasarkan pada distribusi data pada setiap daerah. Pengelolaan data indikator juga masih menggunakan teknik statik data dasar. Ini menghasilkan output yang kurang maksimal dan memiliki permasalahan pada konsisten data pada setiap dinas kesehatan. Tumpukan data yang berada pada dinas kesehatan, politeknik maupun rumah sakit berdasarkan uraian masalah di atas, maka dapat dirumuskan inisialisasi jumlah klaster sebanyak 2 buah sesuai dengan pendefinisian nilai K dengan jumlah klaster akut ada 376 item, klaster tidak akut ada 624 item dengan total jumlah dari data dalam 1000. Untuk menentukan klaster data kesehatan dapat digunakan teknik data mining yang mampu menggali informasi tersembunyi dari kumpulan data multidimensi yang telah diperoleh. Selain itu, pengekstrakan data yang terhubung dengan data lain juga dapat dilakukan oleh teknik data mining tersebut. Salah satu teknik data mining yang cukup terkenal yaitu clustering, dan metode yang cukup populer dalam teknik data mining ini adalah metode K-means. Kemudian saran pada penelitian ini dapat dikembangkan menjadi aplikasi maupun dibuatkan dalam bentuk bahasa pemrograman. Kemudian penelitian ini juga dapat dikembangkan menggunakan perbandingan algoritma lainnya. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Mohon dan lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.